Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani, jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di video kali ini saya akan melakukan perjalanan ke kebun sawit yang saya miliki yang terletak di Desa Laikandonga, Kecamatan Rano Bitung Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam perjalanan ke kebun saya tersebut, saya melewati UPT Arungu, yaitu Unit Penempatan Transmigrasi Arungu. Kawan tani, sebagai gambaran awal, unit UPT Arungu tersebut itu terletak di dua desa, yaitu di Desa Arungu sendiri yang masuk di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Terus desa satunya yaitu Desa Laikandonga, Kecamatan Rano Bitung Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Kawan tani, ini yang tempat saya berdiri adalah persis di batas UPT Arungu. Jadi yang saya tunjuk, cuma kebetulan tulisan yang di papan tersebut sudah terhapus. UPT Arungu Barat transmigrannya berasal dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Separuhnya itu berasal dari penduduk lokal. Kebanyakan mereka di UPT Arungu ini datang secara bergelombang yang dimulai sejak tahun 2011 sampai 2012. Kawan tani, ini adalah penampakan dari masjid yang dibangun para trans di UPT Arungu ini. Ini masjid yang dibangun secara swadaya, masih dalam proses membangun. Nah, ini sudah punya geliat ekonomi yang bagus karena sudah rasa untuk membangun sudah ada secara kemampuan ekonomi. Juga mereka biasanya secara rutin tiap minggu, biasanya tiap hari Ahad itu mereka kerja bakti untuk menyelesaikan pembangunan ini. Oke kawan tani, kita ikuti lagi perjalanan yang selanjutnya. Kawan tani, di daerah sini ada 2 blok, yaitu blok C dan D. C dan D. Ini bisa kita lihat mereka rata-rata yang saya bilang di awal dari Bali dan dari Jawa Barat. Lihat sudah penuh kebun-kebunnya dengan berbagai jenis tanaman. Ada jenis kelengkeng, rambutan, juga kelapa, jeruk. Ini sudah mulai terisi pekarangan rumah. Rumput untuk makanan sapi, berarti mereka sudah punya sapi di sini. Jadi kawan tani, tentang banyak orang Bali di sini. Ini bisa kita lihat dari penampakan tempat ibadahnya yang biasanya ada di depan rumah. Ini di blok C dan D. Tanaman rumput gajah tumbuh dengan subur. tanaman
tanam merica yang ada di sisi samping jalan ini. Ini salah satu bentuk lain dari tanaman yang ditanam oleh para trans di Arongo. Dari di UPT Arongo ini betul berbukit, jadi bisa kita lihat penampakan dari rumah. Nah, ini seperti yang di samping saya ini posisinya di bawah jalan, masih kulturnya berbukit. Nah, ini jadi semakin ke arah kebun saya itu semakin agak ekstrim perjalanannya. Ini penampakan dari rumput gajah yang ditanam para trans Bekasi Arongo ini. Mereka biasanya menanam gajah di sisi tanah kosong, di sisi jalan, jadi tidak mengganggu tanaman utama. Sudah memulai buka usaha kios-kios usaha untuk di rumah untuk memenuhi kebutuhan para tetangga. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi ke belanja jauh-jauh keluar desa. Kawan tani, sejak kedatangan mereka di tahun 2011 dan 2012, dilihat ekonomi dari para trans Bekasi Arongo ini sudah mulai tampak. Mereka sudah memanfaatkan lahannya dengan baik. Kalau tanaman jangka panjang yang mereka tanam biasanya kopi, terus kelapa sawit, dan cengkeh. Ada juga yang tanaman buah-buahan semisal jeruk, mangga, rambutan. Kalau tanaman jangka pendek mereka nanam seperti tanaman nilam, jagung, kedelai. Ini salah satu contoh usaha ekonominya. Mereka sudah buka bengkel motor. Ini juga mulai ada kios. Ada berapa titik dari kios yang sudah dapat? Kios ibu. Ini lagi-lagi di depan. Sudah kita lihat ada mereka sudah buka usaha bakso, mie ayam dan bakso. Nah, itu lagi kita bisa lihat lagi kios lagi. Belum, berarti ini sudah menampakkan usaha ekonomi sudah berjalan dengan baik. Kawan tani, selain mereka itu berkebun, mereka juga mengisi usahanya dengan berternak. Ada yang berternak kambing, berternak sapi, dan sebagainya. Ini yang kita lihat adalah mereka lagi berternak kambing. Ini saya lihat ada sekitar bisa di atas 15 ekor ini kambing yang mereka miliki. Memang cocok di sini kalau mereka berternak kambing karena makanan cukup melimpah. Mereka biasa menanam tanaman yang menjadi makanan kambing itu di batas kebun atau di batas jalan. Ini seperti kita lihat ada tanaman ketela pohon. Nah, ini jenis karet misalnya.
biasanya gamal juga, terus jati putih, daun jati putih, terus nangka, itu sebagai sumber makanan kambing. Kawan tani, di saat pagi ini yang kita saksikan memang lagi sepi kondisi di jalan karena para transmigrasi ini biasanya lagi bekerja di kebun. Biasanya ada yang lagi sedang memanen atau membersihkan kebun, dan mereka itu akan pulang biasa dari kebun sekitar jam setengah 12 siang menjelang duhur. Lalu mereka berangkat lagi kebun habis duhur dan pulang sekitar jam-jam setengah 5 waktu Indonesia bagian tengah. Ini hampir tidak kita temui orang yang di jalan. Itu kawan tani di depan penampakan ada kebun sawit. Kawan tani, sekarang saya lagi berdiri di depan tempat ibadah umat Islam yang dalam komunitas Jawa atau Sunda biasa disebut langgar atau musola. Ini kawan tani, ya saya tunjuk ini, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Ibnu Khaldun UPT Arongo Kecamatan Landono. Biasanya musola atau langgar ini digunakan oleh umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat Jumat, langgar atau musola tidak dipakai. Mereka sholat Jumat di masjid yang besar ukurannya, yang menampung sekitar di atas 50 lebih. Kalau musola atau langgar ini biasanya cukup menampung sekitar 20 orang. Oke kawan tani, kita ikuti lagi perjalanan yang selanjutnya. Kawan tani, yang di depan saya itu terhampar kebun sawit, sangat luas sekali, hampir dikelilingi oleh kebun sawit di Bukit Arongo ini. Kawan tani, di saat pagi seperti ini udara sangat sejuk, bebas dari polusi. Ini kawan tani, ini kita mulai melewati jalanan yang sedikit agak ekstrim. Ini sedikit menurun, kemiringan sekitar 30 derajat. Ini memang harus dikating lagi supaya mobilitas para petani apabila mengangkut hasil panen bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau tidak di-cutting atau tidak diturunkan lagi tanahnya, setiap hujan turun akan tergerus lagi tanah atau timunannya. Ini lagi bisa kita saksikan jalan menurun yang sedikit ekstrim. Sudah mulai lubang-lubang jalannya. Ini kita bisa saksikan lubang. Ini perlu di-cutting dan ditimbun ulang. Ini sudah kedalaman di tengah jalan, sudah hampir sekitar setengah meter. Jadi sekarang kalau dirawat baik-baik, ada program masuk dari pemerintah bisa untuk cutting, lalu ada pengerasan, dibikin selokan yang bagus biar di saat hujan begini bisa lancar, air mengalir tidak ke jalan tapi ke selokan.
jembatan ini adalah jembatan pertama yang masuk di Blok I. Kalau Blok I ini masuk di Desa Lekandonga, Kecamatan Ranupin Barat. Beda dengan tadi yang sebelum jalan menurun tadi, itu masuk di Desa Arungu. Kalau di sini sudah masuk di Desa Lekandonga. Ini kondisi jembatannya. Memang rata-rata sudah di sisi kanan sudah dicor, tapi isi di pelintangan ini, tempat lewat ini terbuat dari kayu. Kita lihat tanaman serai yang tumbuh sudah pas. Tanaman pendek yang mereka tanam di sela-sela tanaman keras. Tanaman serai itu bisa dipanen tiap 6 bulan sekali. Kawan tani, ini adalah musola yang ada di Blok I. Kalau jarak dari musola Ilmu Khaldun tadi sekitar 200 meter atau 300 meter sudah ada musola lagi. Jalan di sini memang berbukit, jadi naik turun. Ini naik. Belum, ini menurun lagi. Harus agak hati-hati karena sudah banyak yang berlubang, tergerus erosi karena hujan. Kondisi jembatan kedua yang ada di Blok I. Ini kayaknya sudah mulai sedikit lapuk. Kita temui lagi kondisi jalan yang menurun. Kita harus hati-hati. Saya sekarang sudah sampai di kebun. Ini sudah mau memasuki lahan kebun sawit. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Kawan tani, alhamdulillah akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang sampai juga saya dan istri di kebun ini. Sebentar kita mau istirahat dan lihat-lihat kebun. Oke kawan tani, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.